Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini berjumpa kembali bersama Ibu untuk sama-sama kita belajar fisika, di mana untuk hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir untuk belajar vektor. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini, ada pun tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Pertama, untuk memahami prinsip penjumlahan vektor analisis. Yang kedua, menghitung dan menguraikan penjumlahan dua vektor atau lebih menggunakan metode analitis. Yang ketiga, memahami cara mengalihkan vektornya. Jadi, dari tujuan kita tahu bahwa untuk vektor kali ini kita akan membahas materi operasi vektor metode grafis dan perkalian vektor. Sebelum kita masuk materi yang pertama operasi vektor metode analitis, kita mengingat dulu nih atau reminder dulu operasi vektor itu ada berapa jenis atau berapa metode. Pertama ada di operasi vektor itu ada dua metode, yaitu metode geometri atau gambar, penggunaan gambar. Yang kedua, metode analitis. Metode geometri ini sudah kita pelajari 2 minggu lalu. Jadi metode ini ada metode segitiga, metode jajar panjang, dan metode poligon. Sedangkan metode analitis ini ada rumus resultan dan juga penguraian vektor. Nah, untuk kali ini kita akan lebih membahas ke metode analitis. Pada operasi vektor metode analitis yaitu memiliki definisi. Suatu metode menentukan vektor resultan secara eksak dengan menggunakan rumus atau bukan dengan mengukur dari dua atau lebih suatu vektor. Jadi, untuk metode analitis ini untuk berguna untuk mencari resultan menggunakan rumus. Di metode analitis itu ada dua cara, yaitu menggunakan rumus resultan dan juga penguraian vektor. Di metode analitis ini juga penjumlahan dan pengurangan vektor digunakan untuk mencari resultan vektor. Dan ingat, dalam pengurangan vektor, jika ada pengurangan vektor yang tanda negatif, maka arah vektor itu harus dibalik. Baik, mari kita pelajari lebih lanjut. Mulai dari mencari resultan dengan rumus resultan. Rumus ini, di mana rumus ini tuh digunakan untuk menentukan resultan dari dua vektor sebidang berarah sembarang. Jadi untuk rumus resultan ini ada dua rumus yang digunakan, yaitu rumus kosinus dan juga ada rumus sinus. Pertama kita akan bahas rumus kosinus. Rumus kosinus ini berguna untuk mencari besar vektor. Jadi jika ada dua vektor yang berhimpit dan untuk mencari besarnya maka menggunakan rumus kosinus ini. Rumusnya yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Adapun jika vektor yang kita ketahui ini bernilai negatif, misalkan di sini ada R sama dengan F1 minus F2, maka rumus yang digunakan itu R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min atau negatif dari 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Ingat bahwa penggunaan rumus kosinus dalam mencari besar vektor ini harus vektor memiliki hanya dua vektor dan ada sudut yang berhimpit. Di sini bisa kita perhatikan gambar ada F1 dan juga F2 dan juga ada sudut yang berhimpitnya yaitu berupa alfa. Jadi dari gambar kita tahu keterangannya R itu adalah resultan vektor.
Jadi kalau ada vektor yang berhimpitan seperti ini, maka metodenya yang digambarkan berupa jajar genjang. Maka didapat resultannya berupa diagonal, R sama dengan F1 tambah F2. Dan F1 itu adalah vektor pertamanya, F2 adalah vektor keduanya, alfa adalah sudut apit antara kedua vektor F1 dan F2. Kemudian ada beta. Beta ini adalah sudut baru yang terbentuk antara akibat sudut ini antara resultan vektor, ini resultan vektor ini dengan F1. Maka ini adalah beta, ditandai dengan beta. Selain rumus kosinus, pada rumus resultan, sebelum masuk ke rumus yang selanjutnya, bahwa nilai vektor resultan dari R sama dengan F1 tambah F2 ini memiliki batas, yaitu R lebih besar dari R min atau R kurang dari R maksimum, di mana R min ini berupa F1 min F2. Sedangkan R maksimumnya itu adalah F1, vektor F1 ditambah vektor F2-nya. Nah, selanjutnya kita sudah bahas rumus kosinus untuk mencari besar vektor. Kemudian ini rumus, selanjutnya kita ke rumus sinus. Itu rumus sinus ini berguna untuk mencari arah vektornya. Dengan rumus seperti berikut ini, yaitu R sama dengan R per sin alfa sama dengan F1 per sin dalam kurung alfa min beta sama dengan F2 per sin beta. Untuk alfa min betanya dan betanya kita perhatikan gambar di sini. Alfa itu yang menunjukkan yang ini. Hasil sudut apit antara F1 dengan F2. Sedangkan beta ini sudut apit antara F1 dengan resultannya. Dan alfa min beta berarti dia sudut dari alfa dikurang beta di sini. Jadi tahu ya bahwa keterangan dari gambar kita tahu R adalah resultan vektornya, F1 adalah vektor pertamanya, F2 adalah vektor keduanya, alfa sudut apit antara kedua vektor, betanya tetap sama sudut apit antara resultan vektor dengan F1-nya. Itu dia rumus kosinus dan sinus untuk rumus resultan. Untuk lebih pahamnya, bisa kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui dua buah vektor masing-masing F1 sama dengan 14 dan F2 sama dengan 10. Sama dengan 10 satuan, mengapit sudut 60 derajat. Jadi tentukan besar dan arah kedua resultan vektor tersebut. Jadi di soal sudah diketahui nih bentuk gambarnya seperti apa. Jadi ada F1 dan F2, kemudian diapit sudut 60 derajat. Jadi kita tuliskan untuk pembahasannya, tahu F1 14, F2-nya 10, tetanya 60 derajat. Ditanyanya besar dan arah vektor. Maka kita mulai dari menentukan besar resultannya. Tadi besar resultannya kita menggunakan rumus kosinus, yaitu rumusnya R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 kali F2 dikali cos alfa. Masukkan nilainya. F1 berapa? Yaitu berarti kita masukkan nilainya R sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 15 kali 10 dikali cos 60 derajat. Kemudian kita hitung. Tadi cos 60 berarti cos 60 itu setengah atau 0,5. Jadi dituliskan kembali sampai ketemu hasilnya akar 475. Akar 475 itu berapa sih? Kita jabarkan lagi. 475 sama dengan 25, akar 25 kali 19. Akar 25, 5. Akar 19 tetap akar 19. Jadi, hasil besar
vektor dari kedua vektor ini adalah 5 akar 19 satuannya. 5 akar 19 satuan. Selanjutnya kita tentukan arah vektornya. Tadi arah vektor itu menggunakan rumus sinus. Tadi kan kita tahu ya rumus sinusnya ada 3. Rumusnya ada 3. Tapi karena berhubung ditanyanya adalah arah resultan kedua vektor tersebut, dan kita sudah tahu alfanya berapa, berarti kita tinggal mencari betanya saja. Kalau sudah tahu beta, pasti kita akan bakal tahu alfa min betanya. Maka untuk itu kita hanya perlu mencari si betanya saja. Jadi dituliskan atau digambarkan dulu seperti ini, F1, F2, alfanya di sini, berarti alfanya 60, betanya di sini yang ditanyakan, ini adalah R-nya. Maka rumusnya bisa kita tuliskan seperti ini, F2 per sin beta sama dengan R resultannya per sin alfa. Karena yang mau ditanyakan adalah betanya, maka kita pindah ruaskan biar mudah untuk penyelesaiannya. Sin beta sama dengan F2 per R dikali sin alfa. Sudah tahu begini rumusnya, maka kita masukkan nilainya. F2-nya tadi di awal adalah 10. Masukkan 10 per R-nya, resultannya dapat dari yang sebelumnya, yaitu 5 akar 19. Di sini salah tulis, 5 akar, harusnya 5 akar 19. Sama dengan 5, 10 sama dengan 5 akar 19. Sin tetanya berarti sin dari 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian kita kalikan nilainya. Didapatkan hasilnya 10 akar 3 per 10 akar 19. Lanjut ke bawah. 10-nya dicoret, maka didapat hanya akar 3 per akar 19 sama dengan 0,397. Maka nilai betanya adalah sin pangkat min 1 0,397. Itu sama aja 23,4 derajat. Jadi diingat kembali bahwa untuk menentukan arah, maka hasil akhirnya adalah berupa derajat, bukan nilai. Bukan nilai sampai sini saja, tapi harus sampai derajat. Itu dia contoh soal penyelesaian menggunakan rumus resultan. Selanjutnya kita masuk untuk mencari resultan dengan penguraian vektor. Di mana rumus ini itu digunakan untuk menentukan resultan lebih dari 2 vektor sekaligus. Jadi, jika ada vektor yang diketahui itu lebih dari 2, maka ada langkah untuk mencari resultannya, yaitu menggunakan penguraian. Langkahnya, yang pertama, tempatkan masing-masing pangkal vektor pada pusat koordinat, seperti gambar berikut ini. Jadi, ini ada vektor yang digambarkan dimulai dari pangkal di pusat koordinat. Biasanya bentuk seperti ini sudah ada di soal, jadi diketahui langsung seperti ini bentuknya. Jadi tinggal kita melanjutkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, uraikan masing-masing vektor pada sumbu X dan Y. Catatan, jika vektornya sejajar dengan sumbu, maka dia tidak perlu diuraikan. Contohnya seperti di vektor C ini, dia sejajar dengan sumbu. Maka jika diuraikan seperti apa? Nah, ini dia. A, vektor A diuraikan pada sumbu X dan Y, maka dapat seperti ini gambarnya, yang tanda panah biru tua. Kemudian untuk vektor B diuraikan sesuai X dan Y-nya, yang digambarkan oleh
tanda panah merah. Kemudian yang C tidak ada penguraiannya. Kenapa? Tadi yang Ibu katakan, dia jika sejajar dengan sumbu, maka dia tidak perlu diuraikan. Hanya vektor C-nya saja. Sudah diuraikan, maka vektor ini akan menjadi komponen vektor. Misalkan yang tadi kita uraikan berubah menjadi AX, kita namai AX dan AY. Kemudian untuk B-nya jadi BX dan BY. Dan C tidak ada, karena tidak diuraikan. Maka dia hanya bernilai C. Itu dia. Ini adalah komponen-komponen vektornya yang AX, AY, BY, dan juga BX. Langkah selanjutnya, jumlahkan seluruh komponen vektor pada masing-masing sumbu koordinat. Jadi jumlahin sesuai sumbunya. Untuk sumbu X siapa aja yang ada? Ada AX dan ada X dan juga BX. Maka kita tuliskan sigma dari sigma RX itu sama dengan AX min BX. Kenapa negatif? Karena B-nya berada di nilai X negatif. Selanjutnya, udah X ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke sumbu Y. Lihat di sumbu Y ada siapa aja? Ada AY, ada BY, dan juga ada C. Kita lihat sumbunya, dia terletak di mana. Maka kita tuliskan sigma RY sama dengan AY ditambah BY, karena dua-duanya di positif, kemudian negatif C. C ada di Y negatif. Maka kita tuliskan seperti ini. Jika bentuk vektornya seperti ini. Yang awalnya seperti ini. Nah, kalau bersoal, maka penguraiannya disesuaikan. Penjumlahan disesuaikan dengan penguraian vektornya. Sudah kita menjumlahkan nih, maka kita akan masuk ke tahap tentukan besar resultannya. Nah, besar resultan vektor itu ya, dirumuskan R sama dengan akar dari sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Dengan sigma Rx ini adalah jumlah semua komponen vektor pada sumbu X. Sigma Ry sama dengan jumlah semua komponen vektor pada sumbu Y. Yang sudah kita dari kedua ini sudah kita hitung di langkah keempat yang tadi. Dan ingat, komponen vektor itu yang seperti apa? Ini dia. Komponen vektor A cos theta, arah dan besarnya untuk A cos theta itu sama dengan X. A sin theta itu adalah untuk AY. Maka ingat komponen vektornya diuraikannya seperti apa nilainya. Selain besar, ada juga terkadang pertanyaan untuk menentukan arah resultannya. Maka penggunaan rumusnya seperti ini. Tan theta sama dengan sigma Ry dibagi dengan sigma Rx. Kemudian sampai ke nilai theta sama dengan tan min 1 sigma Ry per sigma Rx. Itu untuk menentukan besar dan arahnya. Jadi itu merupakan langkah-langkah untuk penguraian vektor. Untuk lebih jelasnya atau lebih pahamnya penguraian seperti apa, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal. Diketahui suatu vektor F1, F2, dan F3 seperti berikut. Besar dan arahnya. Ada sudutnya juga. Kemudian tentukan resultan ketiga vektor dan arah resultan terhadap sumbu. Pertama kita ke yang A2, menentukan resultannya. Caranya ingat, kita uraikan dulu vektornya. Jadi diketahui ada vektor F1, F3, dan F2. F1 kita uraikan jadi F1X, F1Y. Atau F3 jadi F3X, F3Y. F2-nya tidak perlu diuraikan karena dia sejajar dengan sumbu. Sudah diuraikan, kita masuk ke step 2, yaitu hitung jumlah komponen vektor masing-masing sumbu.
Jadi kita mulai dari sumbu X dulu. Kita tuliskan sigma Rx sama dengan F1X minus F3X. Nah, maaf tadi keklik. Jadi kita lanjutkan ya. Di sini F1X-nya di sebelah sini, X positif. Sedangkan F3X-nya berada di X negatif. Maka dia berkurang nilainya atau negatif. Kita uraikan lagi, F1X itu kan komponen vektor ya. Untuk komponen vektor X, F1 cos theta dikurang dengan F3 cos theta. Theta F di F1, 37 derajat. Maka masukkan 37 derajat. Dan untuk di F3, besar sudutnya berapa? 53 derajat. Maka kita masukkan 10 dikali cos 37 derajat dikurang 15 dikali cos 53 derajat. Hitung nilainya. Dihasilkan 8 dikurang 9 sama dengan minus 1 Newton. Sudah X-nya kelar, kita ke Y-nya. Lihat di sumbu Y ada siapa aja? Ada F1Y, kemudian ada F3Y, dan F2-nya. F2-nya kenapa negatif? Sekali lagi karena dia berada di Y negatif. Atau dia berlawanan arah dengan yang F1 dan F3. Maka sudah kita tuliskan, kita jabarkan lagi F1Y. F1Y sama saja dengan F1 dikali sin theta. Ditambahkan F3 dikali sin theta dikurang F2. Kenapa F2 tetap? Karena dia tidak diuraikan. Tidak ada komponen vektor yang terbentuk. Selanjutnya kita masukkan saja nilainya. Jadi 10 dikali sin 37 ditambah 15 kali sin 53 derajat dikurang 25. Dihitung hasilnya menjadi 18 dikurang 25. Sama dengan min 7 Newton. Ini min 1 Newton. Sudah tahu jumlah dari X, sumbu X dan jumlah dari sumbu Y, maka kita dapat menghitung besar resultannya. Besar resultannya yaitu akar R sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Sama dengan akar min 1 kuadrat, ini min satunya dari sini, kemudian ditambah min 7 kuadrat, min 7-nya dari sini. Kemudian kita hitung, didapatkan hasilnya akar 50 Newton. Nah ini sama aja akar 1 ditambah akar 49. Hasilnya akar 50 Newton. Sudah tahu besar resultannya, maka kita masuk ke bisa menghitung arah resultannya di nomor B. Jadi langsung saja theta sama dengan tan min pangkat min 1 sigma Ry dibagi dengan sigma Rx. Dan sigma Ry dan Rx yang tadi sudah kita hitung di penguraian vektor sebelumnya di nomor A. Tinggal masukkan saja nilainya. Dan pangkat min 1 kali min 7 dibagi min 1. Minusnya nah, maka kita dapatkan tanpa min 1, 7 bagi 1, 7. Berarti hasil sudutnya yaitu 81,87 derajat. Itu berarti dari soal ini arah resultan yang didapatkan itu adalah 81,87 derajat. Itu dia untuk contoh soal terhadap penguraian vektor. Selanjutnya, kita masuk ke perkalian vektor. Dalam fisika, perkalian vektor itu dibedakan menjadi pertama, perkalian vektor dengan skalar. Di sini, kita bahas satu-satu dulu. Di sini dituliskan bahwa vektor hasil kali antara skalar K, ini K ini adalah skalar, dengan vektor A, maka hasilnya adalah vektor
B. Untuk itu, hasil perkalian di antara vektor dengan skalar itu adalah vektor. Selanjutnya, kemudian pada perkalian vektor ini, vektor dengan skalar, dia berlaku sifat distributif, yaitu K, seperti ini bentuknya, K, buka kurung A ditambah vektor A ditambah vektor B, sama dengan K dikali vektor A ditambah K dikali vektor B. Selanjutnya, ada pun aturan untuk komponen vektornya. Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk 2 dimensi berarti R sama dengan XI ditambah YJ. Maka ketika dikali dengan skalar, K dikali R, maka sama dengan K kali XI ditambah K Y J. I dan J ini adalah vektor satuannya. Kemudian selain 2 dimensi ada 3 dimensi. 3 dimensi R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Ketika dikali dengan skalar, K dikali R sama dengan KXI ditambah KYJ ditambah KZK. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh. Jadi diketahui ada suatu vektor A seperti ini. Kemudian pertanyaannya, gambarlah vektor B jika B sama dengan 2A dan B sama dengan setengah A. Maka jawabannya untuk B sama dengan 2A, ini dia. Jadi B sama dengan 2A sama aja kayak 2 kalinya vektor A. Jadi ketika A-nya segini, maka untuk 2A besar dan arah vektornya seperti ini. Kemudian untuk B sama dengan setengah A. Berarti dia setengahnya dari A. A-nya misalkan segini, yang diketahui segini, maka nilai setengah A-nya seperti apa? Nah, ini tuh salah ya. Ini beda soal. Ini jika B-nya setengah A, maka arah panahnya ke sini. Namun jika mengikuti soal yang B sama dengan setengah A, maka bentuk ya gambarnya jelek ya. Maka gambarannya seperti ini. Ya, arah vektornya sama-sama yang dengan yang A. Cuman hanya setengah dari A-nya. Itu contoh untuk perkalian vektor dengan skalar. Selanjutnya, ada perkalian titik atau dot product. Jadi, untuk perkalian titik ini, jika vektor A dikali dengan vektor B yang ditandai dengan titik perkaliannya, sama dengan besar vektor A dikali dengan besar vektor B cos theta. Theta ini besar antara vektor A dan vektor B. Dan ini tanda mutlak, berarti menandakan dia adalah besar vektor. Jadi, untuk perkalian titik ini, hasil perkaliannya akan berupa skalar, nilai skalar. Kemudian, di perkalian titik ini juga ada perkalian untuk vektor satuan. Misalkan, diketahui ada vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ tambah AZZ. B itu BXI tambah BYJ ditambah BZZ. Ini itu vektor satuannya yang IJZ. Harusnya K, harusnya IJK. Ini salah tulis. Harusnya IJK. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Menghitung perkalian titiknya. Di sini A dikali B sama dengan, kita tuliskan kembali nilainya, harusnya di sini K ya. Maka perkaliannya pakai perkalian yang seperti pelangi. Jadi ini ke sini, kemudian ini ke sini,
Dan ini juga ke sini. Selanjutnya juga seperti itu. Ulangi. Jadi dari sini kita dapatkan AX dikali BX yang kurung I dikali I. Tambah AX dikali BY. BY ini B ya. BY dikali I kali J. Karena di sini I ada J. Kemudian kali AX dengan BZ. I dikalikan hasilnya seperti ini. Dan vektor satuan jadi I dikali K. Ditambah AX, BX, JI, AY, BY, JJ, AY, BZ, JK, AZ, BX, KI, dan selanjutnya sampai selesai. Dan vektor satuannya jangan sampai keliru perkaliannya. Harus teliti perkalian pelanginya antar vektor A maupun vektor B. Jadi untuk A dikali B sama dengan BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Bu, kenapa kok vektor satuannya nggak ada? Nah, ini dia. Ingat bahwa jika ada perkalian I dikali I dot I, J dot J, K dot K, hasilnya sama dengan 1. Dan jika I dot J itu hasilnya J. Kalau I dot J sama dengan J dot K, K dot J, maka hasilnya 0. Kalau untuk, jadi ingatnya gampangnya kalau titik, jika vektor satuannya itu sama, hurufnya atau I sama I, J sama J itu hasilnya 1. Ya, 1. Jika hurufnya berbeda, baik IJ, I dot J, J dot K, maka dia dikalikan dengan 0. Maka ketika kita kalikan, kan sama nih hurufnya, maka dia dikali 1. Ini I dan J 0 kan, berarti AX BX kali 0, hasilnya 0. Maka ini 0. Ini kita periksa lagi, I dan K, berarti 0 kan? 0. Karena hurufnya tidak sama. I dan J ini juga 0. Dan J, oh ini sama nilainya, maka hasilnya ini saja. Kemudian J dot K 0, maka jika dikalikan AX, AY, BZ hasilnya 0. Untuk yang ini AZ, BX, K dot I ini 0, karena hurufnya tidak sama. Untuk K dan K dot J juga 0. K dot K berarti dia 1, dikalikan 1, maka hasilnya hanya AZ, BZ. Maka jika dituliskan kembali, hasilnya A dot B sama dengan AX, BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ. Nah, itu dia untuk perkalian titik. Kemudian kita masuk ke perkalian silang atau cross product. Untuk cross product, jika vektor A dikali dengan vektor B yang ditandai perkaliannya dengan cross atau tanda silang, itu hasilnya sama dengan vektor A besar vektor A dikali dengan vektor B dikali sin theta. Jadi untuk perkalian silang, hasil perkaliannya itu adalah sebuah vektor yang arahnya tegak lurus pada yang dibentuk oleh A dan B. Selanjutnya untuk perkalian silang ini juga, perkalian silang ini maksudnya, perkalian silang pada vektor satuan, caranya berbeda. Berbeda sama tapi agak berbeda. Bedanya bagaimana? Nanti kita lihat contoh soal. Jadi ketika ada perkalian silang pada vektor satuan, misalkan diketahui A sama dengan AX, I tambah AY, J tambah AZK, B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK, maka cara penyelesaiannya itu bisa menggunakan mengalihkan vektor per komponen seperti yang ini. Ini yang di perkalian titik tadi. Kemudian ada yang namanya dengan determinan matriks.
Di perkalian silang, perlu diingat bahwa jika searah jarum jam, I cross J menghasilkan K. J cross K sama dengan I. K cross I sama dengan J. Kemudian jika berlawan arah jarum jam, ini bernilai negatif. J cross I negatif K. K cross J negatif I. I cross K bernilai negatif J. Jadi bedakan jika vektor satuan untuk perkalian silang dengan perkalian titik. Ini vektor satuannya berbeda. Untuk yang ini diingat. Untuk lebih jelasnya seperti apa sih perkalian bedanya perkalian titik dan perkalian silang dan penyelesaiannya juga. Boleh kita perhatikan contoh soal. Yang pertama, ini contoh soal untuk perkalian silang. Perkalian titik maksud Ibu. Jadi di sini pertanyaannya, sebuah benda melakukan usaha dengan memberikan gaya sebesar 500 Newton, sehingga benda tersebut berpindah sejauh 2 meter. Diketahui bahwa gaya tersebut membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap arah horizontal. Jadi, jawabannya, pertama kita bisa uraikan seperti ini. Ada suatu balok atau benda yang berpindah yang diberi dengan gaya 500 Newton yang berpindah sejauh 2 meter. Kemudian dia membentuk sudut 60 derajat. Karena usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, maka kita tuliskan Y sama dengan F dot R. Untuk usaha ini adalah perkalian dot atau perkalian titik. Dan karena diketahui sudut, maka rumus usahanya sama dengan F dot R kali cos theta. Tinggal kita masukkan nilainya. W sama dengan 500 Newton dikali 2 meter dikali cos 60 derajat. Sama dengan 1000 dikali setengah akar 2. Hasilnya 500 dikali akar 2 Newton meter. Jadi terbukti bahwa hasil perkalian antara vektor dengan vektor itu menghasilkan nilai skala. Ini dia. W sama dengan 500 kali akar 2 Newton meter. Kemudian kita masuk ke contoh soal 2. Contoh soal 2 ini contoh soal untuk perkalian silang atau cross product. Jadi diketahui sebuah gaya yang bekerja pada gagang pintu itu sebesar F sama dengan 3I, harusnya 3I, ini 3I tambah J, 3I tambah J min 2K, jika gaya tersebut bekerja pada gagang pintu yang berjarak F sama dengan 2I minus J dari poros atau sumbu putar, maka tentukanlah besar dari momen gaya tersebut. Maka jawabannya kita bisa cari pertama, kan tadi untuk perkalian cross itu ada 2 cara, yaitu dengan mengalihkan vektor per komponen dan juga determinan. Nanti jika kalian mengerjakan soal perkalian cross, bisa kalian pilih salah satu. Namun untuk kali ini, Ibu akan menunjukkan dua-duanya penggunaan caranya. Pertama, kita akan menggunakan cara mengalihkan vektor per komponen. Jadi kita ketahui bahwa momen gaya itu rumusnya sama dengan R dikali F. R perpindahan atau jarak cross gaya. Maka masukkan nilainya. R itu 2I minus J kali 3I tambah J min 2K. Kemudian kita kalikan. Kalikan pelangi seperti yang di contoh perkalian titik. Di cara pengerjaan di perkalian titik. Ini kita kalikan pelangi didapat 2 dikali 3 I cross I. 2 dikali 1 I cross J. 2 dikali min 2 I cross K.
Terus sampai min 2K. Min 1 dikali 3 kali J cross I. Min 1 kali 1 J cross J. Min 1 dikali min 2 J cross K. Tambah 0 kali 3 K cross I. Kenapa 0? Karena di sini K-nya tidak ada kan? Jadi K-nya ini dianggap 0. Karena dia tidak ada nilainya. Jadi untuk R ini hanya nilai I dan J, maka K-nya dianggap 0. Maka didapat 0 kali 3 K cross I. Cuma vektor satuannya tetap dituliskan. Hanya nilai dari vektor K itu bernilai 0. Selanjutnya ditambah 0 kali 1 K cross J. 0 kali min 2 K cross K. Tentu ini hasilnya akan 0. Dan kita lanjutkan. 2 kali 3 I kali I, misalnya 0. Karena dia untuk cross, jika hurufnya sama, hasilnya 0. Jika I beda huruf, misalnya I kali J, maka menggunakan rumus tadi yang searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Bedanya sama yang ingat bedakan dengan yang untuk perkalian titik. Kalau perkalian titik, ketika I dengan I itu adalah 1, maka untuk di cross, I kali I cross I hasilnya 0, maka nilainya 0. Di sini I cross J, maka nilainya K. K 2 kali 1, 2, berarti 2K. Kemudian 2X 2 dikali min 2, min 4 kan? I cross K. I cross K berarti dapat J. Maka nilainya 4J. Iya. 4J. Kemudian 3K. 3K J kali I. Hasilnya J kali I berarti K. Kemudian minus 1 dikali 1 J kali J. J cross J hasilnya 0. Maka dituliskan 0. Kemudian 2 kali 1, min 2 kali min 1 J cross K. J cross K hasilnya I. Maka dituliskan 2I. Kemudian 0. Ini 0 kali 0 kali tambah 0. 0. Maka hasil yang didapatkan 2I tambah 4J tambah 5K. Maka besar torsinya sepertinya ada kesalahan. Untuk ini berarti min 4J. Yang ketiga nih harusnya negatif 4J. I negatif 4J. Maka dimasukkan nilainya 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat tambah 5 kuadrat akar 45 sama dengan 3 akar 5 Newton. Ini untuk mencari besar torsinya. Menggunakan vektor per komponen. Bagaimana dengan determinan matriks? Nah, untuk determinan matriks, untuk ordo 3 kali 3 ada IJK, maka caranya seperti ini. Kita pendahuluan dulu ya, determinan matriks seperti apa. Jadi ada A cross B, sama dengan kita tuliskan I, J, K, AX, AY, AZ, BX, BY, Z. Cara mencarinya seperti apa? Nah, ini dia. Ditarik garis sejajar, ditarik garis, ini hanya positif. Ini garis ini pemandu kalian untuk mengalihkannya. Ini dikalikan, kemudian ini dikalikan.
Ini dikalikan. Jadi, kita masukkan A cross B sama dengan I, A, Y, B, Z. Tambah J, A, Z, B, X. Tambah K, X, B, Y. K, X, B, Y. Min K. K ini K, A, Y, B, X. Ini I, A, X, I, A, Z, B, Y. J, A, X, B, Z. Nah, ini dia untuk determinan matriks. Maka jika kita kembali ke soal, maka kita harus mengubah soal yang diketahui ke dalam bentuk determinan matriks ordo 3x3 menjadi seperti ini. R, F, R cos F. Jadi I, JK, RX, RY, LZ, FX, FY, FZ. Masukkan nilai Rx-nya 2, RY-nya min 1, FZ-nya 0. Fx-nya 3, Fy-nya 1, FZ-nya min 2. Kemudian kita sudah seperti ini, kita buat bentuk seperti ini. Jadi I dan J-nya dikeluarkan di sini, ditulis lagi, sehingga dapat ditarik garis seperti ini. Ke sini. Pengalian bentuknya mengikuti mengikuti seperti ini. Bentuk seperti ini. Jadi tinggal kita tuliskan saja IY, IRY, FZ, IRY, FZ, JRZ, FX, kemudian KRX, FY. Tuliskan semua. Seperti ini bentuknya kurang sama. Hanya bedanya I-nya diganti RX, BZ-nya diganti FZ. Seperti itu. Masukkan nilainya. Min 1, min 2. Min 1, min 2, jadi 2, 2I, tambah J. J kali 0 kali 3, ditambah kali 2 kali 1. 2. Min K 1, K min 1, 3. K min 1, 3. Ya, K min 1, K min 1, 3. Seperti ini, ke sini berarti. I min I kurang I 0 kali 1. J 2 kali min 2. Min 4 di 4. 4J 2I plus 4J tambah 5K. Maka jadi besar torsinya adalah tahu sama dengan akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Maka didapatkan hasilnya sama 3 akar 5 Newton. Itu dia untuk menyelesaikan perkalian vektor cross menggunakan matriks dan sama komponen vektornya. Ya, sekian pembahasan vektor kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjut diskusi di grup. Dan juga ingat kembali bahwa vektor ada komponen vektor, vektor satuan, komponen vektor, vektor satuan, operasi vektor, ada operasi vektor metode grafis dan metode analitis, dan juga tadi ada perkalian vektor. Inilah materi-materi yang dibahas di bab vektor. Jadi terima kasih kembali sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Sampai jumpa kembali dengan Ibu. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap dan ingat mengenai 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.